Kalau kita bicara soal Indonesia, ada satu ketakutan yang sepertinya nggak pernah benar-benar hilang. Kebangkitan kembali Partai Komunis atau PKI. Nah, seorang ulama terkemuka, Habib Rizik Syihab, percaya kalau ancaman ini bukan cuma nyata, tapi sedang terjadi sekarang, di depan mata kita. Yuk kita bedah argumennya dan cari tahu kenapa isu ini tetap jadi bara panas sampai hari ini. Habib Rizik membuka ceramahnya dengan sebuah peringatan yang keras sekali. Menurut beliau, ada pihak-pihak berkuasa yang sengaja membuat kita semua lengah. Mereka bilang, PKI itu kan masa lalu. Tapi bagi beliau, ini adalah strategi Nina Bobo. Tahu kan? Sebuah cara untuk menidurkan kewaspadaan kita supaya komunisme bisa bangkit lagi tanpa kita sadari. Oke, jadi intinya apa? Intinya adalah ini. PKI yang secara resmi sudah dilarang sejak tahun 66 itu bukan lagi sekedar hantu dari masa lalu. Beliau mengklaim ini adalah sebuah kekuatan yang sedang aktif bangkit kembali. Poin utamanya adalah bahaya ini tuh bukan lagi sekedar cerita, tapi ada di depan mata kita sekarang. Oke, kalau klaimnya sekuat itu, buktinya apa dong? Nah, menurut Habib Rizik, kita sebenarnya tinggal lihat aja perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, terutama sejak era reformasi tahun 1998. Menurut beliau ini semua bukan kebetulan loh, tapi ada polanya, ada sebuah gerakan yang terencana. Contohnya apa? Film G30S PKI yang dulu wajib, sekarang dihentikan. Terus ada yang namanya Litsus atau penyaringan keamanan buat pejabat, itu juga dihapus. Belum lagi film-film baru yang muncul yang seolah-olah malah menempatkan PKI sebagai korban. Bagi beliau, ini semua ya cara sistematis untuk menghapus jejak kebiadaban PKI dari ingatan generasi muda dan akhirnya membuka jalan bagi kembalinya mereka. Dan sebagai bukti yang lebih konkret lagi, beliau menunjuk ke sebuah buku yang judulnya aja udah provokatif. Aku Bangga Jadi Anak PKI. Yang nulis ini katanya adalah seorang anggota parlemen. Dan beliau bahkan mengklaim penulis buku ini tuh cuma satu dari lebih dari 100 anggota dewan yang sekarang ini diam-diam memperjuangkan ideologi komunis. Beliau bahkan bilang namanya semua sudah dicatat. Oke, untuk paham kenapa peringatan ini terdengar begitu genting, kita harus mundur sedikit. Kita harus lihat sejarah versi Habib Rizik, karena dalam narasinya, PKI itu dari awal berdirinya ya memang partai pengkhianat. Jadi, lini masa ini nunjukin peristiwa-peristiwa kunci yang menurut beliau mendefinisikan karakter PKI. Diawali dari pemberontakan Madiun tahun 48 sampai puncaknya di G30S tahun 65. Nah, menurut beliau, PKI lah yang selalu memulai kekerasan, yang kemudian memancing reaksi defensif yang mau tidak mau harus dilakukan oleh negara dan umat Islam. Disinilah kita lihat ada pertarungan narasi yang sengit. Habib Rizik berargumen bahwa sejarah itu sengaja dibolak-balik. Tujuannya apa? Ya menurut dia, untuk mengubah citra PKI dari yang tadinya dicap sebagai penjahat, sekarang mau diubah jadi korban. Dari yang tadinya dianggap bersalah, jadi pihak yang teraniaya. 1 juta, ya kira-kira segitulah jumlah anggota PKI yang jadi korban tewas pasca G30S. Nah, Habib Rizik memingkai angka ini sebagai sebuah respons yang bisa dibilang dapat dibenarkan. Beliau bahkan bertanya secara retoris, siapa yang mulai duluan bunuh-bunuhan? Kita atau PKI? Dan jawabannya menurut beliau, jelas, PKI lah yang memulai pertumpahan darah itu. Nah, pemahaman sejarah versi inilah yang jadi fondasi kekhawatiran utamanya hari ini. Apa itu? Kemungkinan presiden meminta maaf secara resmi kepada PKI. Kenapa sih ini jadi masalah yang begitu besar buat beliau? Jadi gini, bagi beliau, permintaan maaf dari kepala negara itu bukan sekedar kata-kata maaf biasa. Oh bukan, ini adalah sebuah tindakan hukum dan politik yang konsekuensinya bisa dahsyat banget buat seluruh bangsa. Beliau menggambarkannya persis seperti efek domino. Sekali aja permintaan maaf itu diucapkan, maka yang terjadi adalah 1. Negara secara hukum mengakui bersalah. 2. Nama baik PKI harus direhabilitasi, artinya mereka bisa kembali secara legal. 3. Kompensasi triliunan rupiah harus dibayarkan. Dan yang paling parah menurut beliau, yang keempat, para pahlawan, yaitu ulama dan jenderal yang dulu melawan PKI, justru bakal dicap sebagai penjahat perang. Dan soal penjahat perang ini yang paling beliau tekankan. Logikanya begini, kalau negara minta maaf, itu artinya negara mengakui bahwa para ulama dan jenderal TNI yang menumpas PKI di tahun 65-66 itu adalah agresornya, pelaku kejahatannya. Inilah menurutnya tujuan akhir dari gerakan pro-PKI, bukan cuma membersihkan nama mereka, tapi mengkriminalkan musuh-musuh sejarah mereka. Dari semua argumen tadi, kita sampai pada satu kesimpulan, dan sebuah ultimatum yang sangat tegas. Dan inilah ultimatumnya, permintaan maaf kepada PKI adalah sebuah garis merah yang bagi beliau sama sekali tidak bisa dilintasi.
Kalau sampai presiden melakukannya, itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa. Dan konsekuensinya, mereka akan berdiri sebagai musuh pemerintah. Cara Habib Rizik membingkai masa lalu ini kan sangat jelas ya. Hitam putih, ada yang baik dan ada yang jahat. Ini menunjukkan betapa lukanya masa lalu itu masih sangat terasa di Indonesia. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Di tengah sejarah yang begitu rumit, yang begitu menyakitkan, di mana banyak sekali pihak yang merasa jadi korban, bisakah Indonesia menemukan jalan tengah untuk rekonsiliasi? Atau jangan-jangan pertarungan ideologis ini akan terus jadi api dalam sekam yang menentukan masa depan bangsa?